Iya, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Membuat kegaduhan pada chapter sebelumnya karena chapter terbaru belum rilis ya, alias libur. Odachi nyatanya tetap memasak dengan luar biasa di chapter 1119. Nah, salah satu yang menurut Mr. K patut mendapat perhatian besar soal sang Iron Giant yang kini udah kita ketahui sebutan lainnya alias namanya ya, Emmet. Nah, seperti biasa kita coba mengupas lebih jauh soal Emmet ini. Penasaran? Maka tanpa basa-basi gak jelas, monggo enjoy the kontennya ge. Let's go. Emmet itu hidup. Pertama, mari Mr. K identifikasi apa sih sebenarnya Emmet ini. Seperti yang kita ketahui, Emmet bukanlah robot biasa, Rek. Dari gimana ia bisa punya perasaan dan tindakannya didasari dari naluri, maka kita bisa mengetahui bahwa Emmet adalah makhluk hidup. Hanya saja case pada Emmet ini cukup istimewa. Ia hidup dan aktif dalam kondisi yang terbilang sangat spesial, yaitu dengan sumber daya energi misterius. Nah, usai dibuat kebingungan, rupanya kita bisa memahami semisal Emmet ini memang bereaksi pada drum of liberation dari Gear 5. Sehingga Nika adalah jawaban untuk energi kehidupan Emmet ini sesungguhnya. Alasan ia tumbang juga memang dalam waktu yang bersamaan kala Luffy sempat keluar dari mode Gear 5-nya. Begitu Gear 5 kembali diaktifin, di saat itu juga Emmet kembali bangkit dan secara mengejutkan mampu mematahkan gading dari monster farm Saint Warguri. Gak taunya ya, nanti pas wujud manusianya ini, kumis dia ikutan rusak sebelah apa enggak? Ini pertanda gimana besarnya kekuatan Emmet yang bahkan terlihat lebih dahsyat dari para raksasa yang kebetulan ada di dekatnya. Dan yang menarik, apakah Warguri bakal bisa beregenerasi? Next, kita ke poin soal gimana hubungan Emmet dengan Joy Boy. Emmet pertama kali menyebut Joy Boy di chapter 1111 kala ia meminta maaf kepada Joy Boy. Tidak diketahui bagaimana alasan pasti ia sampai meminta maaf dan punya penyesalan. Emmet juga dipastikan memang sudah ada sejak 900 tahun yang lalu. Dilihat dari gimana ia pernah berdialog dengan Joy Boy, menandakan ia hidup di satu era bersama sang legenda itu, Ren. Nah, pada chapter 1119 terungkap bahwa ia mengingat perkataan dari Joy Boy ketika sudah tiba waktunya. Dari penggalan kata ini terlihat seperti ada tugas dari nasihat Joy Boy. Sebuah tugas yang perlu dilakukan oleh Emmet jika waktunya sudah tepat. Pertanyaannya, apa dan kapan tugas yang perlu diselesaikan oleh Emmet itu? Ada beberapa hal yang dapat menjawab pertanyaan itu, Red. Soal apa, Mr. King yakini itu ada hubungannya dengan Redline. Mengapa? Sebab 200 tahun yang lalu, Emmet sempat bangkit, membuat kekacauan di sono, sebelum akhirnya benar-benar mengobrak-ngabrik Marijoa. Ia sudah kehabisan daya sehingga tugasnya kemungkinan berkaitan sama Redline maupun Marijoa. Kemudian soal kapan yang dimaksud sama waktunya sudah tiba ya? Sebagian besar kita sudah mengetahuinya, Re. Suasana ini kebetulan dejavu sama kisah Zuniza. Kalian mendengar Drum of Liberation dari Luffy dan menyadari bahwa Joy Boy ada di sini. Nah, ketika waktunya sudah tiba, lebih didasari pada era yang dinanti-nantikan, yakni lahirnya kembali Joy Boy. Tapi bukan Joy Boy secara harfiah ya, melainkan ia yang punya kekuatan paling bebas, pemilik kekuatan Sun God Nika. Tapi melihat ada sesuatu yang spesifik pada Zuniza, lantaran Zuniza perlu perintah dari Momonosuke untuk bertindak, maka hal serupa bisa aja terjadi kepada Emmet. Itu artinya ada sesuatu yang masih perlu ditunggu untuk kita bisa mengetahui secara spesifik dan pasti apa tugas dari Emmet kelak. Yang pasti ya, Emmet memang punya hubungan sama Zuniza, di mana keduanya terikat dengan Joy Boy. Perasaan bersalah, tugas yang perlu dipenuhi, dan menunggu waktu yang tepat. Keduanya terikat pada takdir besar untuk memenuhi apa yang tak dapat Joy Boy di masa lalu selesaikan pada eranya. Hal yang mengganjal dari Emmet. Ya, meski perlahan tabir misteri soal Emmet ini mulai terbuka, Rek, namun kita gak boleh lupa kalau Emmet tetaplah misteri yang luar biasa hingga konten ini Mr. K bawakan. Yang paling mengganggu buat Mr. pribadi ya adalah kebangkitan ia pada 200 tahun yang lalu. Beneran pusing sih. Gimana ceritanya Emmet yang tadi kita udah yakin hidup karena Drum of Liberation bisa bangkit jauh sebelum Luffy dan Gue Iblis Nika bersatu seperti sekarang? Ada beberapa kemungkinan. Seperti mungkin pada waktu itu Gue Iblis Nika akhirnya bereinkarnasi kembali lalu muncul di permukaan setelah sekian lama. Namun karena belum ada sosok pemilik, tidak bisa memberi kekuatan sepenuhnya. Atau ada juga kemungkinan Emmet menyimpan sebagian kekuatannya sebelum benar-benar nonaktif dan menggunakan seluruh kekuatan sisanya setelah menemukan celah di Redline. Tapi sayang kita gak tahu gimana sebenarnya konsep penggunaan energi Nika dari Emmet itu, Ren. So, sebelum ada konfirmasi pasti, kita tak akan mendapati jawaban soal apa yang
yang melandasi ketersediaan energi Emmet dapat bergerak pada 200 tahun yang lalu. Terus kejanggalan selanjutnya adalah soal alasan ia meminta maaf kepada Joy Boy. Apakah alih-alih sebagai sekutu, Emmet malah musuh dari Joy Boy? Atau memang benar Emmet itu sekutu Joy Boy dalam aliansinya? Namun ia melakukan tindakan pengkhianatan dan berdampak kemenangan pada aliansi 20 kerajaan. Nah, untuk jawaban soal energi yang membangkitkan dia pada 200 tahun lalu. Dan tapi soal alasan Doi meminta maaf, gimana kalau Mr. K katakan bisa kita bongkar dari namanya? Dan kenapa bisa? Oke, buat lebih jelas mending pembahasannya kita alihkan ke poin selanjutnya. The reference of Emmet name. Nama Emmet rupanya bukanlah nama yang asing, setidaknya dalam beberapa referensi seperti Ibrani hingga salah satu cerita populer The Chronicles of Narnia. Dalam berbagai referensi ini, ada kisah apa aja di dalam kisah Emmet? Mari kita bahas secara arti dulu ya. Dalam bahasa Ibrani, Mr. K kutip dari Wikipedia, Emmet berarti truth, yang berarti kebenaran. Lebih lanjut dari situs ya, kata Emmet sendiri berasal dari kata kerja aman, yang semisal kembali diartikan akan mempunyai makna mendukung atau menguatkan, dan mengekspresikan gambaran lengan kuat orang tua yang menopang bayi yang tak berdaya. Ada kisah unik lagi soal Emmet ini, Rek. Masih dalam referensi Ibrani, Emmet diyakini berkaitan dengan kebangkitan legenda Golem. Yes, Golem. Makhluk raksasa yang terbuat dari tanah atau batu itu ya. Jadi kata Emmet akan tertulis di Golem, yang seringnya terletak di dahinya. Tulisan Emmet yang berarti kebenaran ini pertanda bahwa Golem ini hidup. Akan tetapi Golem dapat dimatikan atau dinonaktifkan kembali dengan hanya menghapus satu huruf di depannya, menyisakan kata Met yang berarti mati. Familiar? Yaps, Emmet di One Piece bagaikan Golem tapi terbuat dari besi. Apakah ini kode dari Odachi bahwa Emmet memang mati selama ini, namun bisa hidup kembali untuk menegakkan kebenaran? Sebuah kisah yang sangat menarik kan? Lanjut, referensi dari cerita The Chronicles of Narnia juga gak kalah menarik. Karakter Emmet muncul dalam The Last Battle di sono ya. Emmet pernah diselamatkan oleh Aslan, tetapi ia dimanfaatkan sehingga malah mengelabui para warga Narnia dan bahkan pernah menyerang Aslan. Akan tetapi, Aslan masih tak menaruh dendam pada Emmet. Sebaliknya, ia tetap menolong Emmet agar tindakan buruknya ini dapat dihentikan. Oke, dari berbagai informasi referensi tadi ya, mana yang akan digunakan oleh Odachi? Apa jangan-jangan semuanya dapat dikombinasikan? Bicara masalah Emmet yang notabene sebagai robot, tentu kita akan familiar dengan karakter One Piece di era sekarang. Bahkan gak sedikit juga yang meyakini nakama SHP Crew sekarang ya adalah representasi ulang dari nakama Joy Boy di abad kekosongan. Nah, jika asumsi ini benar, maka Emmet mungkin akan sangat cocok kita deskripsikan sebagai Franky. Uniknya, Franky juga memang pernah menjadi musuh dari SHP Crew. Ia pernah mencuri uang dari Usopp. Markasnya pernah dihabisi sampai rata oleh Luffy dan kawan-kawan, sampai akhirnya ia tergabung bersama SHP Crew. Kecocokan Emmet dengan karakter era sekarang ya juga dimiliki oleh Kuma. Dua-duanya sama robot. Balik lagi ya ke salah satu makna Emmet, di mana dari kata kerja aman dan ada hubungannya sama kekuatan orang tua yang mengasihi anaknya. Kuma menjadi robot karena pengorbanan dan kasih sayangnya kepada Body. Kuma juga sempat dianggap sebagai musuh oleh nakama dan bahkan oleh kita semua. Tapi kita semua sudah tahu kan gimana kebaikan dari Kuma. So, gimana kalau ternyata dari semua kecocokan yang ada, Kuma dan Franky sebenarnya sudah nge-spill sedikit soal kebenaran Emmet. Intinya, Emmet memang adalah aliansi Joy Boy, namun karena suatu alasan ia jadi dimanfaatkan oleh pemerintahan dunia. Penyebabnya mungkin karena ya kasih sayang besarnya terhadap anak ataupun keluarga. Persis bagaimana Franky dan Kuma sangat menyayangi keluarganya. Sebab itulah ia akhirnya jadi pihak yang berseberangan sama Joy Boy. Nah, menyadari itu tindakan yang tercela, Emmet hanya bisa menyesali dan meminta maaf untuk kemudian Joy Boy tak membencinya dan meyakini tugas besar Emmet di masa depan akan membawa kebenaran sejati. Oke guys, itu dia pembahasan Mr. K soal Emmet ini. BTW, bicara soal nama Emmet, ini nyangkut sama salah satu kepercayaan dan referensi murni hanya dari Wikipedia dan situs web. Semisal ada tambahan dari kalian atau koreksi, diperbolehkan banget sih. Silahkan cuit aja di kolom komentar, oke? So, see you next time. Adis Carmelo, stay safe everyone. Salam Animania.